Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, oke. Sebelum kita mulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa aja. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Abdullah ada? Ahmad Faik sakit. Adelia. Ahmad Faisal. Uci? Banyak yang tak masuk ya? Yang sakit 1, 2, 3, 4. Yang tanpa keterangan ada 1 orang. Oke, kita doakan yang sakit semoga segera sehat. Kemudian berkumpul lagi dengan kita semua. Oke. Di sini pernahkah kalian merasa kewalahan ketika harus menyusun? Kali ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan pekerjaan kalian. Pernahkah kalian merasa kewalahan ketika harus menyusun banyak dokumen? Pernah. Karena sesuai dengan pekerjaan kalian. Apalagi guru kejuruan kalian sering ngasih tugas ngetik ini, ngetik itu. Kira-kira bagaimana kalian mengatasi masalah itu? Pekerjaannya banyak. Kira-kira bagaimana? Diselesaikan dengan cara satu-satu, dipilah-pilah. Ya, dipilah-pilah. Ya, sesuai dengan langkah-langkah. Nah, ini dia. Tujuan kita hari ini. Tujuan kita hari ini memahami konsep dasar berpikir komputasional dan dekomposisi masalah. Ya, kenapa tadi saya ajukan pertama itu masalah, karena kita berkaitan ini nanti. Ya, kemudian saya ada mengirim materi kan di handphone kalian kemarin ya, di WA ya, di grup WA ya. Ada saya kirim materi. Nanti pengerjaan kita nanti secara berkelompok. Ya, kerja kita secara kelompok. Nanti LKPD-nya juga saya kirimkan. Ya, nanti saya kirimkan. Oke, sebelum itu kita lihat dulu pengantar materi kita. Kita lihatkan dulu videonya, video tentang materi kita hari ini. Ntar. Mana dia? Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray,
handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Oke, dalam video tersebut ada berapa cara atau berapa jenis berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Apa? Yang keempat, yang terakhir? Algoritma. Baik, nanti di situ materi kita pembahasannya ke situ ya. Kemudian coba kita cek dulu di sini, Adi. Bentar. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Kemudian nanti di sini juga apa itu? Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit, ya. Berpikir komputasional adalah sesuatu metode atau cara yang memecahkan masalah yang rumit, yang besar. Ya, bagaimana kalian masalah besar itu bisa kalian selesaikan dengan cara efisien, secara metodis, kemudian secara logis. Mirip seperti seorang ilmuwan. Ya. Kemudian ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang. Bukan hanya seorang programmer. Ini dia, ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang tadi yang udah kalian lihat di video tadi, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Dekomposisi katanya, proses membagi masalah yang rumit menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Ada contohnya itu. Ya, ini contoh sederhananya. Apa itu contohnya? Dekomposisinya bagaimana? Mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbu, dan mencampur semua bahan masakan. Itu ciri-ciri dari dekomposisi. Oke, berikutnya pengenalan pola. Ya, coba baca dulu. Kemampuan untuk modifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah.
Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh sehari-hari, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Oke, dia kemampuan untuk mengidentifikasi pola, kegiatan-kegiatan yang sama bisa dilakukan dengan cara yang sama. Tadi dia bilang saat membuat nasi goreng, langkah menumis dan bumbu memiliki pola yang sama. Dengan cara memanaskan minyak, ya kan? Kemudian memasukkan bumbu-bumbunya. Berikutnya adalah abstraksi. Coba baca ini. Silakan. Abstraksi, prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara menggayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat banyak. Detail itu diabstraksikan. Oke, secara abstraksi katanya prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan, ya, tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang krusial. Di sini dicontohkan orang yang mengendarai sepeda ya kan, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kemudian kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail, cara kerja gearnya itu, gigi tariknya kalau sepeda motor, kemudian bagaimana cara membuat kap-kapnya itu tidak perlu. Ya, kita yang hanya kita abstraksi adalah menjaga keseimbangan bagaimana kendaraan itu bisa jalan, bisa tidak jatuh dan lain sebagainya. Kemudian algoritma yang terakhir. Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil-hasil akhir dari 3 pilar tadi. 3 pilar tadi apa tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Berarti dia ketiga item itu tuh algoritma, hasil dari 3 pilar sebelumnya. Ya, ciri-ciri algoritma yang baik apa? Urutannya harus jelas. Tidak ambigu. Tidak ambigu itu yang seperti apa? Iya, tidak membingungkan. Ya, tidak memiliki arti ganda. Kemudian? Sebentar ya. Sudah masuk? Sudah? Oke, coba dibuka LKPD-nya, lembar kerja prakteknya. Coba perhatikan, itu yang di LKPD kalian. Sudah terbuka belum? Sudah? Sudah, Pak? Sudah? Ini udah? Di laptop. Nah, ini udah. Ini udah. Langsung di itu aja. Diketik langsung di komputernya. Ya. Bentar. Apa nak? Misalnya ke NPLB dalam kurung perkantoran gitu kan, Pak? NPLB aja atau perkantoran boleh. Salah satunya boleh. Ya.
Gimana? Berarti Pak di sini juga pasal ya. Iya, langsung di situ. Oh, jawab langsung situ. Iya. Makanya tadi ini yang lainnya buka cari internet. Boleh menggunakan ChatGPT. Berarti jawabannya nggak boleh dari sumber bapak tadi. Boleh. Ini kan tambahan dari materi yang saya kasihkan. Ya. Kemudian ya untuk semuanya nanti siapa yang menyampaikan hasilnya ditunjuk aja nanti kawannya yang membacakan. Oke, ya disiapkan dulu ya. Kalau ada flashdisknya, masukkan flashdisk. Nggak bisa. Ada flashdisk nggak? Nggak ada. Bentar ya. Coba di kelompok itu. Biar waktunya tidak terbuang, coba dengarkan. Iya, bentar. Yang lain diam dulu. Nah, bisa ya. Yang kelompok 5, bentar ya, kita supaya waktunya nggak terbuang. Oke, silakan disampaikan dulu hasilnya. Ke sini, dibuka. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berjudulkan kode informatika, berpikir komputasional dan berkomputasi. Langsung aja ke yang kalian kerjakan tadi. Satu kegiatan adalah mengenai konsep dasar. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Jawabannya adalah pendekatan masalah yang menggunakan logika dan cara berpikir dari ilmu komputer. Sebutkan dan jelaskan tentang tingkat dengan berpikir komputasional. Jawabannya ada 4. Dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan dalam data, abstraksi, menarik detail yang tidak penting, algoritma, merancang langkah-langkah penyelesaian. Kelompok apa kirimkan aja. Yang nggak bisa tadi, kirim aja di grup. Dan 2, pastikan kamu adalah pemilik toko online. Saat banyak pesanan datang, kamu harus menentukan cara agar pengemasan dan pengiriman dilakukan dengan efisien. Bebas. Gunakan prinsip berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah langkah-langkah dekomposisi. Penjelasannya adalah memecah proses pengemasan dan pengiriman menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola seperti pengiriman pesanan, pemilihan barang, pengemasan, pelabelan, dan pengiriman ke kurir. Langkah kedua, pengenalan pola, mengidentifikasi pola dalam data pesanan seperti barang yang sering dipesan bersamaan, tujuan pengiriman yang paling umum, atau waktu puncak pemesanan.
Yang ini harus terakhir itu pembentukan rumus Sudah dikirim? Selanjutnya apa dokumen? Tunggu bentar. fokus pada berat dan dimensi barang. Jadi pengamalan yang sesuai dengan warna atau mereka barang. Keempat, algoritma menggunakan rangkaian instruksi yang jelas dan struktur untuk Apa itu mati? contohnya algoritma algoritma untuk memilih jenis makanan yang paling efisien atau algoritma untuk mengembangkan sumber daya sehingga kerja bahan kemasan secara optimal. Menuliskan algoritma dalam bentuk langkah-langkah untuk membuat secangkir kopi instan. Pertama, siapkan cangkir, sendok kopi instan, gula sesuai selera dan air panas. Langkah kedua, buka kemasan kopi instan dan tuangkan ke dalam cangkir. Tambahkan gula jika Anda suka kopi manis. Tiga, tuangkan air panas ke dalam cangkir secukupnya. 4. Aduk kopi dan gula dengan sendok hingga larut sempurna. 5. Kopi siap dinikmati. Refleksi diri. Pertanyaannya, apa yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Jawabannya, saya memahami bahwa berpikir komputasional itu ternyata bukan hanya tentang teori, tapi juga tentang bagaimana kita Di-save dulu. Bagaimana yang menurutmu masih sulit? Jawabannya, bagian yang masih sulit bagi saya adalah dalam masalah yang kompleks dan bagaimana praksi informasi yang berbasis. Yang ketiga, bagaimana kamu akan menggunakan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari? Jawabannya, saya akan menggunakan berpikir komputasional untuk menangkan kegiatan sehari-hari, mengelola keuangan dan membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan sesuai faktor dan relevan. Oke, baiklah itu tadi presentasi dari diskusi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Kurang jelas? Atau ada pembeda karena ini tadi kan kalian mencarinya pada aplikasi yang berbeda. Mungkin ada pembedanya dengan yang dicari kawannya. Ada yang bertanya? Pas? Pas? Cocok? Terima? Kalau ya terima tutuplah dulu. Jadi, diskusi dari kelompok kami jika ada salah kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kita masuk di kesimpulan dalam pembelajaran ini. Saya minta kelompok selain kelompok yang tampil untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Silakan, ini bisa boleh tadi. Gitu kok. Silakan. Pembelajaran kita hari ini silakan disimpulkan. Ini baca dari sini. Udah baca aja dari sini. Baiklah. Yang lain ya, perhatikan, silakan. Apa yang kamu
pahami dari pembelajaran ini, yaitu Garis besarnya saja yang kamu dapat pembelajaran hari ini. Pembelajaran ini membantu saya memahami konsep berpikir komputasional, yaitu cara berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah. Saya belajar tentang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan berpikir komputasional, saya dapat memecahkan masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Oke, tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ya, saya ingin memberikan pertanyaan lisan saja, saya tunjuk saja kelompoknya. Tadi kelompok yang belum adalah kelompok sana dengan kelompok sana. Yang di sini ya. Oke. Sebutkan dan jelaskan empat pilar berpikir komputasional. Empat pilar berpikir komputasional. Oh ya sih. Langsung aja Pak. Ini Pak. Ya, jelas. Langsung jawabannya Pak. Dekomposisional ini adalah proses pemecah masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dikelola. 2. Pengenalan pola, mencari kesamaan, tren, atau pola dalam masalah untuk membantu memahami solusi yang lebih efisien. Abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan dan berfokus pada detail penting dari masalah. Algoritma, merancang serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Boleh? Ya. Harus pakai mic. Yang pertama, 4 pilarnya dekomposisi. Dengan cara proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contoh sehari-harinya adalah membuat nasi goreng. Yang kedua, ada pengenalan pola. Pengenalan pola, kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Contohnya dalam sehari-hari, membuat nasi goreng. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Di sini dapat Bapak simpulkan bahwasanya berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Dan ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berguna untuk kita semua, dan juga Bapak mengingatkan untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan membahas tentang teknologi informasi komunikasi. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, dan juga kalian tetap semangat belajar, harus bisa berubah lebih baik dari hari sebelumnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.